Nek iki temen-temen warung gaib, warunge wong gak ketok moto. Ayo dijaluki nomor. Tanya ke orang yang tadi, yang saya tanyain berapa harganya. Dianya melihat bukan orang, malah sosok yang sangat jelek dan nggak berupa atau nggak berwujud intinya. Dan saya ngelihat itu semuanya nggak berupa, wujudnya, mukanya, tangannya nggak kayak manusia intinya pokoknya. Terbacanya seperti apa, Mas? Oke guys, sam eh Oke guys, berjumpa lagi dengan kita tim Rasa Misteri. Di mana ada misteri, di situ ada rasa yang memiliki misteri. Nuansa kali ini kita beda lagi guys. Kita konsepkan Om Rizky uji nyali. Nanti kita tinggalkan di ruangan ini sendiri. Ini adalah studio berhantu guys. Di sini guys, beneran saya nggak bohong. Kalau buat teman-teman mau nyobain, monggo. Nah, ini ojo lali di share, di subscribe, di komen, di like, wis pokoknya di apa-apa no yang bagus-bagus pokoknya ya, seperluaskan bosku ya. Oke, nggak perlu panjang kali lebar kali tinggi, kita langsung ke Om Rizky Rasa Misteri. Oke, selamat datang di channelnya Rasa Misteri. Oke, hari ini adalah konsep terbaru ya di channelnya Rasa Misteri, dimana saya akan ditinggalkan sendiri di sini tanpa ada pendamping ya, dan dibiarkan saya bercerita sendiri. Kenapa dibiarin kayak gini? Soalnya ini adalah konsep terbaru biar dapet gitu, biar dapet ceritanya, nuansa ceritanya biar dapet, intinya seperti itu. Nah, di video kali ini saya kepingin cerita, tapi ini adalah ceritanya agak ekstrim juga. Ini ada hubungannya dengan video yang kemarin ya mas, yang pada saat pertama kita syuting bertiga ya, terus kita nyeritain tentang seputaran bunker atau yang kemarin pokoknya intinya ya, bisa dicek ya di video-video yang sebelumnya ya. Itu banyak sekali ya yang kejadian di luar nalar, itu banyak sekali ya, sangat banyak intinya. Dari kendala mulai syuting sampai perjalanan kita nemuin bunker sampai nggak ketemu itu, wah seru pokoknya mas. Intinya cek aja di video sebelumnya. Dan di video kali ini saya akan nyeritain yang kemarin itu. Nah, yang ini ceritanya seperti ngopi bersama hantu. Ngopi bersama hantu kok aneh ya judulnya, kopi bersama hantu. Tapi intinya kita benar-benar ngopi sama hantu. Kenapa kayak gitu ya? Karena pada saat itu saya ini main sama teman saya sebuah warung. Warungnya tepatnya ada di area Pacet atau daerah Trawas Pegunungan. Nah, posisinya juga udah malam, sekitaran jam 9-an. Kita lewat hutan itu, kita nyari tempat teduh soalnya udah malam juga, terus hujan juga udah mulai turun, kabut juga udah mulai turun ya. Jadi saya putuskan sama teman saya nyari tempat untuk berteduh atau tempat untuk singgah sementara ngilangin rasa penat saya. Nah, di tengah-tengah perjalanan itu udah mulai kerasa aneh mas. Soalnya apa? Di tengah perjalanan itu saya ngelihat seperti ada wanita tua yang di pinggir jalan. Tapi itu kayaknya bukan wanita. Kenapa saya bilang bukan wanita? Dianya diam, nggak bergerak sama sekali, sama nggak kelihatan mukanya. Itu yang bikin aneh pertama. Yang kedua, dari aura
dari aura atau dari suasana itu udah nggak mendukung sama sekali. Soalnya apa? Biasanya jalan yang saya lewatin itu rame sekali, tapi kenapa pada saat di hari itu kok sepi banget, nggak ada orang sama sekali. Teman saya sampai heran, kenapa kok biasanya rame jalanan ini, kenapa kok sepi. Nah, saya baru ingat ternyata dulu itu di hari Kamis malam Jumat, pas Jumat Kliwon juga. Jadi waduh, intinya nggak pas lah harinya untuk main intinya. Sebenarnya sih tujuannya cuma main aja ya ke rumah temen, terus sambang atau ya main lah intinya. Tapi kenapa kok pas hari Jumat juga, saya juga nggak tahu. Mungkin ya pas hari Kamis itu juga ya mungkin. Terus saya akhirnya lewatin hutan itu tadi, bertemu dengan sosok perempuan tadi. Terus akhirnya di tengah perjalanan saya nemuin warung. Nah, warung itu ramai sekali, banyak anak-anak yang nongkrong di situ. Tapi herannya nggak ada motor satupun. Nah, saya berpikir itu adalah warung untuk warga sekitar atau warung sekitaran gitulah. Intinya warung yang dekat sama pedesaan atau apa gitu. Intinya seperti itu yang saya lihat. Akhirnya saya mutusin untuk berhenti di situ dan ngopi sama teman-teman ya. Sebenarnya bukan sama teman-teman, cuma teman saya satu orang aja. Saya ngopi di situ, terus saya pesen satu kopi sama satu mie instan. Saya nunggu lama banget, padahal di situ rame orang, terus rame, dianya juga ngopi, sama juga makan juga. Tapi kok pesanan saya nggak dibuat-buatin gitu loh, kok lama gitu loh. Akhirnya saya komplain atau nanya ke yang punya warung, Bu, pesanan saya kok belum dibuat-buatin, kenapa? Dianya nggak jawab, diem aja, sama kayak goreng apa gitu di wajan gitu, kayak gini, sama diem aja. Saya berpikir nggak enak juga kan, mungkin dianya ada masalah atau apa juga. Pikirannya saya seperti itu. Jadi akhirnya saya kembali sama teman saya. Tapi teman saya udah ngerasa aneh. Anehnya apa? Teman saya ngerasa kok yang ngopi ini diem aja, nggak gerak gitu. Padahal pertama kita mau ke tempat itu atau ke warung itu ramai sekali. Banyak anak yang keluar masuk dan canda gurau itu banyak sekali. Tapi begitu saya masuk ke situ, kok nggak ada sama sekali suara, cuma diem kayak gini Mas, diem gini aja, udah nggak diminum nggak apa ya, cuma diem aja. Akhirnya setelah saya nunggu lama, akhirnya dibuatin tuh kopi hitam dan mie instan satu. Saya udah nggak panjang lebar, udah nggak mikir apapun, posisinya juga udah malam, perut juga udah lapar. Akhirnya saya makan aja dan saya minum kopi itu. Tapi teman saya nggak mau makan dan nggak mau minum. Tapi saya nggak tahu, intinya teman saya nggak cocok di warung itu. Tapi saya posisinya udah lapar, udah malam juga ya, saya sikat aja, saya makan aja. Akhirnya beberapa saat kemudian teman saya ngerasa ini warung ini ada yang nggak beres. Gak beresnya dari apa? Dari makanannya gitu. Jadi intinya teman saya udah ngerasa, tapi saya cuek. Saya cuek aja, posisinya saya lapar, udah sikat aja. Nah, udah habis makan ngopi, akhirnya bayar kan. Yang bayar, habis berapa Bu? Saya tanya gitu. Dianya nggak jawab juga. Terus saya akhirnya inisiatif nanya ke orang-orang yang ada di sekitar situ, habis berapa kira-kira Pak untuk kopi 2 sama mie instan 2 ini? Dianya juga nggak jawab, cuma diem aja. Nah itu yang bikin saya, kok gini sih orang-orang gini, sombong amat ini. Padahal teman saya udah ngerasa dari awal kalau warung itu nggak bener. Habis saya tanya ke orang yang tadi, yang saya tanyain berapa harganya, dianya melihat bukan orang,
malah sosok yang sangat jelek dan nggak berupa atau nggak berwujud intinya. Itu yang bikin teman saya langsung diem nggak bergerak, terus akhirnya langsung minta pulang, langsung nyeret-nyeret saya. Tapi saya kekeh tetap mau bayar ini. Teman saya udah nggak banyak kata, langsung ayo kita pulang, ayo kita pulang, ayo kita pulang. Loh, kenapa kok pulang? Saya belum bayar gitu intinya. Masa saya mari makan langsung keluar kan ya nggak enak toh. Aduh, tapi di sisi itu saya juga udah mulai ngerasa nggak enak. Nggak enaknya seperti apa? Habis teman saya ngerasa kayak gitu, akhirnya saya mulai terlihat atau terbaca. Terbacanya seperti apa? Mas Aris. Maaf mas, ini bukan settingan loh ya. Saya ada di ruangan ini sendirian tuh. Mas Aris sama Om Mbah Di, ya biasanya ini Mbah Di kalau anak-anak bilang itu di luar sana. Ntar kita ambilin aja gambarnya yang pas posisi anak-anak masuk ntar. Itu ya sendirian. Nggak tahu kenapa. Mungkin ya udah biasa lah. Merasakan sih. Yang saya maksud sih dianya udah datang sini memang. Cuek aja lah, yang penting lanjut. Nah, sampai mana tadi ceritanya? Oh ya, saya mau bayar, terus teman saya narik saya, akhirnya teman saya lari keluar. Terus akhirnya saya tanya, kenapa kok lari? Udah, ayo kita pergi, intinya ayo kita pergi dari situ. Akhirnya saya mau bayar, kelihat sosok yang sangat jelek sekali dan nggak rupa ini wajah. Udah banyak belatung intinya di mukanya ini. Begitu itu saya langsung diem, nggak bergerak, nggak dapat kata-kata apapun untuk ngucapin ini. Akhirnya saya taruh uang, saya jalan itu nggak bisa lari mas, cuma jalan aja kayak gini pelan-pelan. Tapi tangan ini udah dingin sekali, nggak bisa. Intinya nggak bisa berpikir, intinya cuma kepingin keluar dari warung itu. Nah pada saat posisi saya keluar itu, orang-orang yang tadinya diem tiba-tiba lihat saya semua, dan saya ngelihat itu semuanya nggak berupa wujudnya, mukanya, tangannya nggak kayak manusia intinya pokoknya. Sampai saat ini mungkin masih ada sedikit trauma lah intinya, kalau mau perjalanan jauh terus nggak tahu medannya, nggak tahu tempat di mana kita harus berhenti, ya mungkin agak sedikit trauma saya intinya seperti itu. Jadi setelah bukan bayar, cuma naruh uang, terus saya keluar. Lah teman saya itu udah dorong motor sendiri, maksudnya ninggalin saya. Lah pas pada saat posisi keluar warung tadi, saya langsung bisa lari. Saya langsung lari sekenceng-kencengnya. Mungkin jarak 10 meter antara 20 meteran. Lari terus. Habis itu teman saya langsung nyalain motor, saya langsung naik, saya langsung pergi. Tapi ya namanya juga manusia ya, kepo ya. Yang disinggahi tadi itu bener apa enggak sih sebenarnya? Warung itu bener ada apa enggak? Akhirnya di pikiran saya yang agak gila sedikit ini ya, saya putuskan kembali sama teman saya. Dan teman saya menolak sebenarnya, tapi saya bujuk lah, intinya saya rayu. Bro, nek iki temen-temen warung gaib, warunge wong gak ketok moto, ayo dijalukin nomor. Ayo dijalukin nomor, ayo jaluk nomor, intinya pokoknya itu nomor. Nek wong Jawa biasanya ngono, wis biasa. Tapi pikirannya teman saya, wah arek iki gak waras, wis terus ngono mang kok jek dibaleni maneh. Intine sudah tahu begitu kok masih dilanjutin aja. Tapi akhirnya teman saya kalah, soalnya apa? Di dalam hutan itu atau di dalam jalan yang nggak ada orangnya sama sekali itu, dianya akhirnya nurut mau kembali.
Nah jalan yang saya lewat itu ndak ada orang sama sekali, ndak ada warung sama sekali. Tapi habis itu perut saya langsung mual nggak karu-karuan. Entah itu apa yang saya makan juga saya ndak tahu intinya. Tapi yang teman saya lihat itu kayak air apa ya namanya? Air kayak bekas itu loh. Kayak longsor-longsor warna coklat itu yang teman saya lihat. Terus makanannya itu seperti kayak dedaunan dan akar-akaran. Ya mungkin itu yang bikin perut saya mual. Saya sedikit merasakan ya kehadiran mereka di sini, dan mungkin alangkah lebih baiknya ya bila teman-teman atau kru Rasa Misteri bisa ke sini sebentar untuk menetralisirkan suasananya. Om Aris, Om. Yo, gimana? Hadir Om yang itu yang saya ceritakan. Iya, aku sampai. Iya. Tapi tadi saya anggap cuek aja Om. Maksudnya saya nggak ngereken lah, kalau bahasa Jawanya nggak ngereken itu nggak ngirawin. Oh iya. Saya bawain santai aja. Mungkin masih di sini juga, cuma Masih ya. Masih. Nggak pengen diperkosa hantu lah. Enggak Om. Enggak Om. Aku enggak mau. Enak loh rasanya, beneran. Enggak mau. Udah cukup itu pengalaman pribadi. Tapi kan pengalamannya gini sama hantu. Kalau saya kan ngopi bareng sama hantu. Tapi lebih enak diperkosa hantu, beneran. Enak rasanya. Aduh. Enggak Om, cukup manusia saja ya Om. Mungkin agak hilang ya. Mungkin karena aura teman-teman ada di sini juga ya. Udah agak hilang. Mbak Saidi yang ini lagi wiridan dia. Udah agak mendingan Om. Tadi sebenarnya mau cerita juga agak sedikit iya, agak enggak. Soalnya apa Om? Ini pengalaman pribadi sama teman-teman pada saat ngopi Om. Tadi saya sempat cerita di kamera ini ya Om. Tadi saya sempat cerita kalau saya ngopi, bukan ngopi sih sebenarnya, cuma cari tempat untuk berteduh soalnya udah malam. Akhirnya saya cari tempat untuk warung untuk beristirahat, ngisi perut sama ngopi tadi. Nah terus saya kopi di situ kok, yang ngopi kok nggak ada suaranya gitu, nggak ada suaranya, diem aja. Saya tanyain juga diem aja. Pada saat saya mau cerita kalau itu bukan manusia, langsung auranya. Itu Tadi sempat mati loh. Iya. Ini itu tadi yang sempet. cowok yang ngopi itu namanya Mbah Kartowiryo. Oh, Kartowiryo. Iya. Makamnya dekat di situ. Oh, berarti Tapi tempat nggak saya terurus. itu dekat makam, Om. Iya, tapi tidak terurus itu makamnya. Oh, gitu. Iya. Nyapa sampean minta didoain. Jadi nanti sampai di rumah wis. Ya Allah, Fatihah Mbah Insya Kartowiryo. Allah, Gitu. insya Allah. Soalnya kejadian baru bulan-bulan kemarin sih. Iya. Nah teman saya masih trauma loh sampai sekarang mau ngopi aja tanyanya detail sekali Om. Ini ngopi di mana? Di hutan apa enggak? Yang rame-rame aja, jangan yang kayak tadi kemarin gitu. Intinya teman saya masih trauma sampai sekarang. Jadi untuk saya pribadi sih saya cuek-cuek aja sih Om sebenarnya. Nggak ada masalah. Toh saya juga ngopi bareng loh, udah ngopi bareng sama hantu loh intinya. Tapi sampean kan belum tidur bareng sampai hantu. Wah, enggak Om, enggak mau Om, enggak mau. Enak. Nanti tak ceritain yang tidur bareng sampai hantu di Sukabumi. Itu yang belum. Di next video aja Om. Iya. Di next video aja. Sama Cece Nancy. Apa? Ada lagi. Namanya berarti. Oke, ditutup aja ya Om ya.
Oke, Dewe, sekian Mas. dulu ya video dari Rasa Misteri. Di mana ada rasa pasti ada Misteri. Dan jangan lupa subscribe channelnya Rasa Misteri dan like semua videonya dan share ke teman-teman kalian jika video ini sekiranya seru banget untuk diceritain. Oke, sampai jumpa di next video selanjutnya.